Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Muhammad Madanil Hasan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fikih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang klasifikasi istihsan. Sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan definisi istihsan. Secara bahasa, istihsan berasal dari kata hasan yang berarti baik. Kata tersebut kemudian menjadi istahsana yang berarti menganggap baik, memilih yang lebih baik, atau mencari sesuatu yang baik. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan adalah perpindahan seorang mujtahid dari qiyas jali kepada qiyas hafi atau dari hukum umum, kulli, kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang lebih kuat. Mazhab Hanafi membagi istihsan menjadi 6 jenis yang bertujuan menetapkan hukum yang lebih tepat berdasarkan dalil dan kemaslahatan. Nomor 1. Istihsan bayan nash. Istihsan bayan nash adalah meninggalkan qiyas karena adanya ketentuan yang jelas dalam Al-Quran atau hadis. Dalam hal ini, nash lebih diutamakan daripada hasil qiyas. Contoh, orang yang berpuasa dan lupa lalu makan atau minum. Menurut qiyas, puasanya batal karena telah makan dan minum. Namun, berdasarkan hadis Nabi, puasanya tetap sah sehingga qiyas ditinggalkan karena adanya nash. Nomor 2. Istihsan al-ijma. Istihsan al-ijma adalah meninggalkan qiyas karena adanya kesepakatan para ulama, ijma. Contoh, akad istishna, pesanan pembuatan barang, seperti memesan pembuatan lemari kepada tukang. Menurut qiyas, akad ini tidak sah karena barang belum ada saat akad dilakukan. Namun, para ulama membolehkannya berdasarkan ijma, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Nomor 3. Istihsan al-darurah. Istihsan al-darurah adalah meninggalkan qiyas karena adanya keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Contoh, penggunaan sumur yang terkena najis setelah dilakukan penyucian tertentu. Menurut qiyas, air sumur seharusnya dibuang seluruhnya. Namun, karena hal itu sulit dilakukan dan masyarakat membutuhkannya, maka diberikan keringanan. Selanjutnya nomor 4, istihsan al-urf wa al-adah. Penjelasan. Meninggalkan qiyas karena mempertimbangkan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Contoh, dalam jual-beli, beberapa ketentuan dianggap sah karena sudah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat. Nomor 5. Istihsan al-qiyas. Penjelasan. Berpindah dari qiyas jali kepada qiyas hafi karena dianggap lebih tepat. Contoh, hak penggunaan saluran air ikut berpindah saat tanah dijual meskipun tidak disebutkan dalam akad. Nomor 6. Istihsan al-maslahah. Penjelasan. Meninggalkan qiyas karena adanya kemaslahatan yang lebih besar. Contoh, pencatatan dokumen dan transaksi resmi untuk menjaga hak-hak masyarakat dan mencegah sengketa. Istihsan dari segi pemindahan hukumnya dibagi menjadi 2. Pertama, pemindahan dari hukum kuli kepada hukum juzi, yaitu dari hukum yang bersifat umum kepada hukum khusus karena adanya alasan tertentu. Contoh, orang yang lupa makan saat berpuasa tetap dianggap sah puasanya, meskipun secara umum makan membatalkan puasa. Kedua, pemindahan dari qiyas jali kepada qiyas hafi, karena terdapat dalil yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam. Contoh, hak penggunaan saluran air dianggap ikut berpindah saat tanah dijual meskipun tidak disebutkan dalam akad karena berkaitan dengan manfaat tanah tersebut. Jumhur pendukung istihsan, terutama mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanbali, berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan hujjah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, menghilangkan kesulitan, raf, al-haraj, dalam penerapan hukum. Memiliki dasar dari Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas yang lebih kuat. Sesuai dengan tujuan syariat, maka syariah. Jumhur ulama, terutama mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanbali, menerima istihsan sebagai hujjah karena 1. Bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Istihsan digunakan untuk menetapkan hukum yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. 2. Menghilangkan kesulitan, raf, al-arah. Istihsan membantu memberikan kemudahan dalam penerapan hukum tanpa bertentangan dengan syariat. 3. Memiliki dasar dari Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas yang lebih kuat.
Istihsan didasarkan pada dalil syari yang kuat, bukan semata-mata pendapat pribadi. 4. Sesuai dengan tujuan syariat, maqasid syariah. Istihsan mendukung tercapainya tujuan syariat, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi manusia. Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad dalam usul fikih yang berarti memilih atau menetapkan hukum yang dianggap lebih baik berdasarkan dalil yang lebih kuat. Menurut mazhab Hanafi, istihsan dibagi menjadi 6 jenis, yaitu istihsan berdasarkan nash, ijma, darurat, adat kebiasaan, qiyas, dan kemaslahatan. Selain itu, istihsan juga terbagi menjadi pemindahan dari hukum kulli kepada hukum juzi serta dari qiyas jali kepada qiyas hafi. Dengan demikian, istihsan berperan sebagai metode penetapan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai istihsan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.